1 Korintus. Amin, puji Tuhan. 1 Korintus 7. 1 Korintus 11 ayat 17. Biasa suka kebalik-balik ya. Oke, sudah ketemu semua? Haleluya. Perhatikan judulnya dulu ya, supaya kita tidak keluar dari konteks. Karena firman yang sama boleh dipakai, tapi konteksnya bisa berbeda. Jadi pemahamannya harus berbeda. Ya. Kebiasaan yang salah dalam perjamuan malam. Ada sifat-sifat atau kebiasaan-kebiasaan. Kita punya kebiasaan-kebiasaan kan Bapak Ibu? Kebiasaan salah, kebiasaan buruk, ya. Biasanya kan kita berkata begitu, kebiasaan buruk itu dibuang, jangan dipakai terus, umur sudah tua, gitu kan? Biasa begitu. Nah, yang salah dalam perjamuan malam, tahu perjamuan? Makan. Ya, makan malam. Makan malam. Ya. Ini dipahami dulu judulnya. Jadi berarti isinya ini tentang makan minum ini. Cuman di dalam makan minum ada kebiasaan yang nggak baik. Yang salah. Kata judulnya tadi kan yang salah. Oke, kita kupas. 17. Dalam peraturan ini masih Paulus ya. Jadi gini Bapak Ibu, sebelum saya masuk ke dalam saya mau kasih tahu. Alkitab ini mengajari kita dalam banyak hal yang menurut sebagian orang itu tidak penting. Tapi perhatikan di sini saja, Alkitab ini mengajarkan betapa anak-anaknya itu harus tertib. Tertib dalam banyak hal. Nanti jangan terkaget-kaget. Ini pasti biasa kita lakukan. Kesalahan ini udah biasa kita lakukan. Terlebih ibu-ibu. Terlebih bagian konsumsi ya. Ya, kita kupas ini. Jadi saya percaya malam hari ini kita diubahkan oleh firman ini. Yang mau katakan amin. Amin. Oke. Amin. Ya. Ini masalah kecil pada dasarnya, tapi kalau dibiarkan itu memiliki dampak negatif yang begitu luar biasa, tidak baik. Tidak baik dampaknya. Makanya ditulis di sini oleh Paulus kepada jemaat di Korintus mengenai makan minum dalam satu pertemuan. Kita kupas ya. Dalam peraturan-peraturan yang berikut ini, aku tidak dapat memuji kamu. Nah, ada situasi di mana Paulus harus tegas. Dalam hal ini saya tidak bisa puji kamu. Kira-kira seperti itu ya. Nah, sebab pertemuan-pertemuanmu tidak mendatangkan kebaikan. Ada pertemuan yang tidak mendatangkan kebaikan. Oke? Tetapi mendatangkan, perhatikan ya, ini nggak jauh dari meja makan, dari artinya perjamuan makan. Ya, kalau mungkin dibilang meja makan, kalau zaman orang banyak gitu kayaknya, saya nggak tahu, kalau sudah 30 orang masih bisa nggak satu kumpulan meja makan. Tapi oke lah, kita tidak bahas mejanya. Kita bahas komunitas atau kumpulan pertemuan makan ini. Sebab pertama-tama aku mendengar bahwa apabila kamu berkumpul sebagai jemaat, posisinya ya, berkumpul sebagai jemaat, ada perpecahan di antara kamu, dan hal itu sedikit banyak aku percaya itu pasti terjadi dan bisa diterima oleh Paulus, kan? Kemudian sebab di antara kamu harus, perhatikan ya, ini firman Tuhan loh. Sebab di antara kamu harus ada perpecahan. Tujuannya apa? Supaya nyata nanti siapakah di antara kamu yang tahan? Nah, jadi sudah mulai nangkap nih Roma 28 ayat 8, Roma 8:28 ya. Jadi dibutuhkan yang namanya perpecahan untuk mengetahui siapa yang tahan uji atau siapa yang cengeng. Ya kan? Kalau yang suka menyerah-menyerah itu berarti biasanya kita kategorikan dia golongan cengeng ya.
Ini tegang nggak sih Bapak Ibu? Jangan tegang ya. Saya jadi nggak enak nih kalau Bapak Ibu tegang. Relax ya, relax ya. Oke. Kayak saya berdiri sebagai hakim jatuhnya kalau Bapak Ibu tentunya begitu. Haleluya. Oke. Serius Bu, tidak apa-apa. 28 ya. 20. Apabila kamu berkumpul, perhatikan, apabila kamu berkumpul, kamu bukan berkumpul untuk makan perjamuan Tuhan. Perhatikan ya, kasusnya ya, ini peristiwanya mengenai makan minum. Supaya nggak keluar ya dari konteks ini. Jadi nanti kalau ada kita dalam satu pertemuan makan, kita sudah tahu prakteknya, oh yang benar kata Paulus seperti ini di dalam firman Korintus. Kira-kira begitu ya. Ya. 21, sebab pada perjamuan itu, perhatikan, di sini kasusnya ini nih, masalahnya di sini nih. Model-model yang dibahas Paulus yang dimaksud itu seperti ini, Bapak Ibu. Mungkin di antara kita ada begini, mungkin juga nggak ada. Saya percaya di kelas ini nggak ada. Haleluya. Terus, sebab pada perjamuan itu tiap-tiap orang memakan dahulu makanannya sendiri. Masalahnya di mana kalau makan duluan? Kan gitu kan? Sehingga yang seorang akibatnya apa? Bukan. Jangan dulu ke sana. Jangan loncat dulu, ada bagian yang lain. Setelah saya lanjutkan dulu ya supaya jelas kasusnya. Sebab pada perjamuan itu tiap-tiap orang memakan dahulu makanannya sendiri, sehingga yang seorang lapar. Jadi kalau ada yang duluan makan, pasti ada yang belakangan menjadi. Nah, apa akibatnya yang duluan makan ini? Baca selanjutnya. Enggak, baca ayat selanjutnya, banyak baca. Apakah kamu tidak mempunyai rumah? Bukan, maksudnya belum selesai tadi ayatnya. Dan yang lain mabuk. Iya, mabuk di sini bukan mabuk yang karena minuman keras. Ya, kekenyangan. Ya, Bapak Ibu, sudah pernah begini? Peduli amat yang belakangan, kan? Yang penting gua makan duluan. Penting saya kenyang. Coba Bapak Ibu, ini sederhana nggak? Dalam kehidupan sehari-hari loh ini. Tapi lihat firman Tuhan, mendidik kita untuk tidak seperti ini. Haleluya. Ya, jadi mabuk di sini. Mabuk tahu ya, ide apa pemahaman mabuk ini kan multi tafsir ya, multi pengertian ya Bapak Ibu. Nah, orang yang habis makan banyak disebut mabuk. Berarti kita sudah bisa menggambarkan mabuk di sini seperti apa ya? Nah, ayat 22. Apakah nih kepada orang mabuk ini, apakah kamu tidak mempunyai rumah sendiri untuk makan dan minum? Apa enggak di rumahmu enggak ada makanan? Kira-kira seperti itu. Atau perhatikan ini. Gara-garanya orang yang makan duluan tadi itu dan dia kekenyangan, lihat akibatnya. Atau maukah kamu menghinakan jemaat Allah dan memalukan mereka orang-orang yang Tidak mempunyai apa-apa. Ini Alkitabnya dibaca nggak di sana ya, di rumah masing-masing? Di tempat masing-masing pegang Alkitab kan Bapak Ibu ya? Ada Bu, ada. Iya, jangan saya doang, jangan saya aja yang diterima, yang terima berkat 100 kali lipat. Semuanya saya berharap terima 100. Ya. Saya ulang dari ayat 20 supaya tegas. Enggak, ayat 20 ya. Supaya kita tahu kasusnya ini. Lihat ke diri kita, pernahkah kita seperti ini? Kalau pernah berarti jangan ulang lagi karena sudah ketemu firmannya toh. Kan firman yang mengubah kita kan? Ya.
Iya. Ayat 20. Apabila kamu berkumpul, kamu bukan berkumpul untuk makan perjamuan Tuhan. Sebab pada perjamuan itu apa yang disebutkan kenapa itu menjadi perjamuan bukan makan perjamuan Tuhan? Karena ayat 21. Sebab pada perjamuan itu tiap-tiap orang, perhatikan ya, kenapa perjamuan itu tidak disebut perjamuan Tuhan? Karena ada sikap-sikap ini. Saya ulang supaya semakin tegas. Ada sikap-sikap seperti ini. Yang ini yang ramai ini siapa ini? Mungkin di mute. Ibu Laun ya. Ibu Lin Laun ya. Iya, Bu. Manggilnya Lin Laun. Orang Mamasa Bapak Ibu. Jadi kita ini di seluruh Indonesia ada. Tinggal saya nunggu yang dari Medan. Oke. Saya ulang semakin tegas supaya semakin merema di dalam diri kita. Apabila kamu berkumpul, kamu bukanlah berkumpul untuk makan perjamuan Tuhan. Kenapa disebut seperti itu? Karena ayat 21. Sebab pada perjamuan itu tiap-tiap orang memakan dahulu makanannya sendiri. Sehingga yang seorang lapar dan yang lain nah. Terus ya. Ayat 22. Apakah kamu tidak mempunyai rumah sendiri untuk makan dan minum? Atau maukah kamu menghinakan jemaat Allah dan memalukan orang-orang yang tidak mempunyai apa-apa? Jadi ada yang artinya begini, contoh kasusnya Bapak Ibu ya. Kalau kita mau masuk satu pertemuan, kita harus tahu dong itu jamnya jam berapa, pasti tahu kan? Nah, diukur-ukur. Jangan karena ada makanan di sana, dari rumah nggak makan. Ini kasusnya begitu loh Bapak Ibu. Coba Alkitab ini luar biasa coba. Yang begini-begini aja diajar kita. Iya, benar. Makanya dibilang kan, apakah di rumahmu nggak ada makanan? Apakah kamu tidak mempunyai rumah sendiri untuk makan dan minum? Coba Bapak Ibu, yang begini-begini loh, Tuhan tuh ajaib, luar biasa, mendidik kita tertib. Karena kita akan memerintah di kerajaan surga. Nggak ada orang ugal-ugalan di surga. Jadi anak Tuhan itu tertib. Tertib Bapak Ibu, lihat-lihat kiri kanan siapa yang belum makan. Siapa yang belum datang. Ya. Kalau ada yang kekenyangan, ada yang kelaparan, apakah itu pribadinya Tuhan? Bukan. Iya, itu bukan gambar Tuhan, bukan kebenaran yang seperti itu. Karena kasihilah sesamamu seperti dirimu Sendiri. Kalau kita kenyang, orang lain juga harus. Kenyang. Itu baru mengasihi diri orang lain seperti diri kita sendiri. Sama, saya kenyang, Bapak Ibu juga kenyang, berarti sama. Firmannya tepat, prakteknya kalau begitu. Tapi kalau kita kenyang sampai mabok, orang lain tidak, berarti kita tidak praktek firman. Nangkap? Ya, ya. Wah, saya berharap ini nangkap luar biasa ini supaya besok kalau jadi luar biasa ya. Jadi seperti saya bilang tadi, kalau ada acara-acara pertemuan ukur-ukur. Jangan nanti di sana kan ada makanan banyak. Kalau isi dari rumah nanti yang di sana tidak dimakan toh. Ada begitu kan? Kita jujur ya. Kita jujur ini. Ada, Bu. Kita tidak usah malu sama Tuhan. Tuhan juga senang kalau kita ngaku. Di mana-mana kalau Tuhan anak ngaku sama ayah suka ketawa kan? Ya. Nah, Bapak juga lagi ketawa sama kita sekarang karena kita sudah terketahuan punya kelakuan. Iya. Selama ini ya. Macam pernah di gerejanya saya tuh punya adakan perjamuan kasih tuh. Yang lain mengkoni, yang lain tidak dapat makanan. Saya percaya semua pasti mengalami itu. Karena di mana-mana gereja pasti ada cara makan-makan toh. Ya. Nah, ini ingat ini nih, ayat ini diingat ya. Kalau kemarin salah, udah tahu firman nih, udah ditegur, jangan diulang lagi.
Kasihilah diri sesamamu seperti dirimu sendiri. Kalau saya kenyang, orang lain juga harus kenyang. Itu baru mempraktekkan firman mengasihi diri orang lain seperti diri kita sendiri. Setuju ya? Ini firman loh. Anda tidak setuju juga tidak apa-apa, tapi ini firman tetap ya dan amin. Haleluya. Nah, jadi lebih bagus kata firman, apakah di rumahmu, katanya kan tadi ayat 22, apakah kamu tidak mempunyai rumah sendiri untuk makan dan minum? Makan dulu saja. Kali-kali di sana betul-betul ada orang yang tidak punya, karena kurang makanannya, bisa aturan porsinya kita dikasih ke dia. Jadi kita udah kenyang dari rumah, orang itu yang tadi yang nggak punya apa-apa itu bisa nambah, jatah kita pindah ke mereka. Perhatikan ayatnya tadi. Ayat, atau maukah kamu menghinakan jemaat Allah yang memalukan orang-orang yang tidak mempunyai apa-apa. Perhatikan Bapak Ibu, yang begini-begini nih. Aduh, kita harus peka ya. Peka perut orang lain Bapak Ibu. Jangan kita yang punya, terus kita tidak peduli. Ah, kamu kan orang biasa, jemaat biasa. Saya kan aktivis, dari pagi sudah di sini. Harus saya yang lebih banyak. Kali-kali dia di rumah nggak ada makanan loh Bapak Ibu. Kita kan nggak tahu, nggak semua orang terbuka punya makanan di rumah atau tidak, ya kan? Karena tidak semua orang suka mengeluh. Nah, orang yang tidak suka mengeluh ini pasti menyimpan semua keberadaan masalahnya, tidak diumbar. Apalagi masalah makanan, kan sensitif kan? Iya. Jadi ngerti ya prakteknya ini nanti ya. Kalau memang di rumah sudah masak, ya makan aja dari rumah. Jangan makanan di rumah terbuang, karena di pertemuan nanti, di perjamuan makan nanti kan banyak makanan yang di sana nggak. Bunda, ini Pak Tumsi, Bunda bisa bantu? Ya. Jadi jangan artinya makanan yang di rumah kita buang, terus yang di sana orang-orang yang tadinya mau makan kenyang karena kita sudah juga makan, dia kekurangan makanan di rumah kebuang, tidak Bapak Ibu? Hati-hati. Kata orang Manado, hati-hati ngana. Iya Bapak Ibu. Ya Bapak Ibu ya, ini kecil, sepertinya kecil. Tapi Tuhan perhatikan. Hal seperti ini Tuhan perhatikan. Jadi jangan suka bawa kantong dari rumah. Kalau ada perjamuan makan di gereja, perjamuan kasih, jangan suka bawa kantong. Kalaupun bawa kantong, pastikan itu tepat sasaran. Bungkus kasih ke orang yang kita kan kenal kan. Misalnya nih, pengerja nih kan, bawa kantong, takut makanan sisa dibuangkan sayang. Tapi ada yang orang-orang yang tidak mampu itu mau ambil kan takut, malu. Nah, kita yang punya, artinya punya apa namanya, jabatan lah, posisi di situ yang artinya punya wewenang, berhak membungkus dan ngasih ke orang, itu di situ kita harus ambil peran itu Bapak Ibu. Jangan kita yang majelis, kita yang aktivis, ini mumpung lagi banyak sisa, kita bawa di rumah. Itu yang makan cuman ada di situ, mau dibawa ke rumah, mungkin ada di rumah anaknya atau siapanya, tidak kebagian, padahal di meja itu banyak, tapi kita tidak berhikmat. Coba ya yang begini-begini, saya berharap Bapak Ibu nangkap arah saya ini. Iya. Aduh, di gereja itu kan kita tahu kan siapa yang golongan ekonominya rendah, siapa yang mumpuni. Jangan orang kaya ketemu orang kaya. Harus barter, orang kaya harus bungkus kasih, bila penting orang kaya jangan makan di situ. Bungkus kasih ke orang miskin. Ini bawa ke rumah ya. Buat makan nanti sebelum tidur. Ya toh? Perhatikan Bapak Ibu ya, jangan bungkus kalau tidak tepat sasaran. Iya. Oh ya, ada Bu Mawar ya majelis. Wah, ini ketemu firman ini Bu Mawar. Bagus ini. Dapat oleh-oleh dari Tuhan sore hari ini. Iya. Haleluya. Iya. Nah, apa kata Paulus dengan orang yang model seperti ini? Dia puji atau tidak? Ayat lanjutannya, ayat yang 22 lanjutan. Apakah yang kukatakan kepada kamu memuji kamu?
Kata Paulus, dalam hal ini, no, tidak. Kamu tidak dapat pujian dalam hal makanan. Ngeri ya? Coba Bapak, rendah loh ini. Kita tidak mendapat pujian soal makan. Hawa nafsu, makan. Kalau bahasa apa? Mayoa, menyanya ya? Menyanya. Tahu menyanya Bapak Ibu? Saya terjemahkan ya? Rakus kata orang Poso. Jangan menyanya. Iya. Bungkus tapi kasih ke orang yang membutuhkan. Itu baru. Karena berkat yang ada pada kita itu bukan untuk diri kita sendiri. Ada berkat untuk orang lain di situ. Makanya firman itu turun, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Itu maksudnya itu. Kalau kita kaya, biarlah orang lain juga menikmati kekayaan kita itu. Jangan senang sendiri. Karena tidak ada orang kaya kalau tidak ada orang miskin. Tidak ada bos kalau tidak ada karyawan, toh? Nah, berarti kalau kita tidak perhatikan karyawan, berarti kita makan keringatnya mereka saja, toh? Paulus saking ininya, sayangnya sama jemaat, dia kasih contoh loh. Dia kasih contoh, dia pakai tentang ayat yang pernah kita baca kemarin. Ayat lanjutannya ya. Sebab, kata Paulus, apa yang telah kuteruskan kepadamu, teladan yang dimaksudkan Paulus yang kuteruskan kepadamu, contoh yang kuberikan kepadamu itu, telah aku terima dari Tuhan. Jadi bukan di karang-karang Paulus. Ada dasar firman Paulus. Kalau berkata-kata kepada jemaat di Korintus. Nah, dia tidak caplok-caplok dari luar sana, tapi dia terima betul dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus, lihat. Tuhan Yesus pernah perjamuan kan? Pada waktu ia diserahkan, pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Tindakannya ya, pertama mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur. Ini tindakan yang tepat. Jadi gambaran yang dipakai Paulus, Tuhan Yesus bersama murid-muridnya, menjelang Tuhan Yesus akan disalibkan, mereka akan mengadakan yang namanya perjamuan. Ya kan? Apa yang dicontohkan Tuhan Yesus? Pertama dia ambil dulu roti, berarti diambil makanannya. Ini kan konteksnya kan makan minum. Cuman Paulus mengambil contoh ke perjamuan Tuhan Yesus dengan murid-muridnya. Nah, diambil dulu makanannya. Setelah kumpul mereka di situ semua, ya kan? Kumpul dulu di situ semua. Yudas pun di situ juga, sama-sama di situ. Walaupun Yudas nakal, di situ juga dia. Nah, pertama Tuhan ambil makanan. Di sini digambarkan waktu itu roti. Pada waktu itu kan roti kan yang memang dipakai Tuhan Yesus kan. Pada waktu perjamuan itu, pertama dia ambil, kemudian berdoa. Berdoa dulu. Ada orang yang langsung makan, Bapak Ibu? Ambil nasi langsung makan? Masih ada? Atau masih ada? Udah lulus semua itu ya? Jangan juga pakai doanya doa kelaparan. Tahu doa kelaparan? Belum tahu doa lapar. Ya, pokoknya 1 kalimat 2 kalimat langsung telan. Saya so lapar kan, jadi buru-buru doanya. Iya kan? Terima kasih Tuhan Yesus sudah ini ada makanan, saya mau makan, saya lapar itu. Nah, itu namanya doa kelaparan, singkat padat, laporan. Ya, lihat. Dan sesudah itu Tuhan Yesus mengucap syukur atasnya. Atas apa? Kemudian diapain? Makanan itu kemudian diapain? Dibagi-bagi. Ini contoh perjamuan yang dipakai Paulus langsung dari Tuhan Yesus itu sendiri kepada jemaat di Korintus. Ingat Tuhan Yesus ketika mau disalibkan, dia makan bersama-sama satu meja dengan murid-muridnya. Dikasihlah contoh ini loh contoh yang tepat, kata Paulus kepada jemaat di Korintus. Nangkap sampai sini? Ya. Wah, jadi jangan makan sendiri ya. Nah, kumpul dulu semua siapa yang belum datang. Setelah itu bagi-bagi.
baru berdoa. Halo? Nangkap ya? Jadi sudah mulai bertobat nih ya. Bukan sudah mulai, harus sudah bertobat. Pemengerti. Jangan, akan di YouTube itu ada kan ibu-ibu masukin apa-apa ke tas toh. Itu bukan menggambarkan tubuh Kristus itu maksudnya. Oke. Nah, ayat 29. 28. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang jangan menguji saya, Bapak Ibu. Menguji dirinya sendiri. Iya, masing-masing kita uji diri sendiri. Masing-masing tahu diri. Iya. Hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia Makan roti. dan minum dari cawan ini. Ukur-ukur ya. Lihat-lihat. 29. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan atas dirinya. Kira-kira apa hukumannya? Saya perbaiki dulu ya. Jangan dibilang ini Tuhan menghukum ya. Mungkin ini Pak Sanggam 1 Korintus 11, Pak. Ya, 1 Korintus 11 mulai ayat 17, tapi sekarang kita lagi ada di ayat 30. Ayat 29. Ya, oke. Saya ulang ini ayat 29 karena ada kata hukuman. Tuhan itu nggak pernah menghukum. Jadi supaya jelas akibatnya kalau kita makan seperti tadi caranya, ada akibatnya. Ya, ini akibatnya. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Saya lebih membuat kalimat ini menerima konsekuensinya. Karena Tuhan tidak pernah menghukum. Cuman siapa yang bersalah terima akibatnya. Selalu ada konsekuensinya. Tadi disebut mabok. Itulah konsekuensinya. Mabok, entah dia mules, entah dia sakit perut, entah diare, kan nggak tahu kita. Cuman lihat, ada konsekuensinya. Ayat 30. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan Sakit. halo? Benar ini firman? Banyak di antara kamu yang lemah dan sakit. Iya, karena tadi itu yang makan duluan tadi dan kekenyangan itu, orang lain nggak makan dia kekenyangan, akibatnya dia Sakit. Haleluya. Hati-hati ngana. Halo? Saya diam dulu supaya kita merenung sama-sama ini. Karena ini kebiasaan lama soalnya ini. Kebiasaan lama memang ini. Iya, biasanya kalau yang petugas konsumsi disisain 2 mangkok di belakang supaya tidak habis, nanti tidak bisa babungkus. Jujur ya Bapak Ibu ya. Kita harus jujur bahwa kita ini bukan manusia yang tidak luput dari hal-hal seperti itu. Amin. Pasti pernah kita lakukan, tapi hari ini puji Tuhan firman datang menghampiri kita. Makanya yang mengubah manusia itu firman. Gak usah teriak-teriak dengan pasangan. Firman, bawa aja ketemu firman. Berubah kok. Saya percaya semua berubah hari ini, kecuali yang degil-degil. Tapi saya percaya di sini, Haleluya. ya, di sini tidak ada yang degil. Semuanya lembut hatinya. Amin. Ya. Betul sekali. Haleluya. Ya, saya ulang sekali lagi supaya tajam ini akibatnya ini ya. Ayat 29. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah. Kalau bicara lemah berarti kan kondisi yang tidak baik toh. Dan sakit, dan tidak sedikit yang Meninggal. coba bayangkan Bapak Ibu.
Mungkin dimakanlah pantangannya kan, mungkin sudah ada kolesterolnya kan, namanya di perjamuan kan, apalagi orang Kristen, perjamuannya nggak luput dari B2, B1. Toh? Sudah tahu dari rumah itu tegang-tegang leher, ketemu udang diseka. Tahu diseka? Sikat. 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 Ibu udah ngelipat tahu posoy. Iya. Toh? Meninggal Bapak Ibu, meninggal. Karena itu tadi ayat 20 berapa tadi? Sebab akibat Ayat 30. bukan yang waktu pola makan itu. Mabuk itu. Iya, ayat 21 ya. 21. Iya, gara-gara ayat 21 terima ayat 20 30. ayat 30. Kan bodoh kan? Bodoh. Bodoh, makanya ada ayat firman Tuhan di Amsal apa di mana itu? Taruh pisau di. Leher. Udah pernah baca ayat itu? Ya. Taruh pisau di leher. Artinya apa Bapak Ibu? Jangan. diri. Hah? Sudah tahu diri. Sudah dietnya. Iya. bikin kaki. Bisa diet, bisa ukur-ukur diri. Ukur-ukur. Kan tadi kan ujilah dirimu, gitu kan? Ya. Uji. Kalau saya makan ini akibatnya Pasal apa? berapa, Bu? Pasal 11. Bukan Amsal tadi. Oh, saya nggak tahu amsalnya. Tinggal cek aja. Taruh pisau di leher. Ya. Itu gampang. Taruh pisau di leher. Ya, artinya itu tahan-tahan. Tahan-tahan. Kalau sudah kolesterol, jangan diseka semuanya. Toh, jangan disikat terus. Hajar kata orang Batak. Toh. Ada yang meninggal loh. Pulang dari pesta ada yang meninggal. Habis pulang makan malam dapat telepon si A sudah tiada. Karena apa? Perjamuan malam. Hawa nafsu ya. Ibu gola padungku hati-hati le. Tantahan itu. Jangan dimasak semua. Nanti kalau malam-malam ada kabar duka. Ya, saya sedikit santai tapi saya berharap kita nangkap betul ini Bapak Ibu. Ini tajam sebenarnya. Tajam loh karena kebodohan ini. Bodoh, kira-kira bodohan. Tuhan bilang jangan kita itu anak-anak raja, nggak ada anak raja rakus. Iya, nggak ada itu pangeran surga itu tidak tahu aturan. Pangeran surga itu selalu mendahulukan orang lain. Ya. Aduh, jangan semua dimakan mumpung lagi gratis ini. Itu bahayanya itu kalimat itu. Mumpung gratis. Ya kan? Mumpung gratis ini. Kapan lagi? Haleluya. Tapi giliran kumpul perjamuan kasih. Paling sedikit 10.000, tapi giliran makan diukur-ukur 30.000. Nombok panitia. Haleluya. Ini realita sebagai anak-anak Tuhan. Makanya Paulus tulis dan Paulus bilang, aku tidak memuji engkau. Perbuatanmu tidak terpuji, kata Paulus. Ingat teladan kita Paulus. Kalau teladan kita sudah tidak memuji kita, berarti kita harus berubah. Haleluya. Ayat 32 ke 31. Nah, kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Iya, jadi kembali ke kita. Kita yang mau memutuskan mau makan sepuas kita atau tidak. Tapi siapa yang menguji dirinya bebas dari tadi itu ayat sebelumnya. Dari yang lemah, yang sakit, bahkan yang meninggal. Kan lucu anak Tuhan pendeta mati karena makan daging babi tadi malam. Aduh. Malu kan kalau terima kabar begitu kan Bapak Ibu? Ya. Ada yang bangga enggak?
majelis katanya. Habis pulang perjamuan sakit perut, masuk rumah sakit. Aduh, nggak enak sekali beritanya. Gara-gara makan kepala kambing. Iya. Ya Bapak Ibu ya. Ya. Tetapi kalau kita menerima hukuman, ini bukan hukuman ya, konsekuensi ya. Saya lebih ganti dengan konsekuensi. Tapi kalau kita menerima konsekuensi dari Tuhan, kita ya, kalau sudah sakit gara-gara makan cabai, jangan diulang lagi. Jangan nanti seperti ini, makan perjamuan lagi, dihantam lagi, terus Tuhan izinkan sakit. Maksudnya Tuhan itu untuk mendidik. Jangan dididik terus masalah makanan minuman ini. Sekali sudah cukup toh. Supaya kita tidak akan dihukum bersama dengan Dunia. Iya. Kalau sudah dihukum bersama dengan dunia berarti bukan di surga. Hei Bapak Ibu, perhatikan ini. Sederhana tapi bisa neraka loh. Oke? Anggap ya. Karena itu, ayat selanjutnya, saudara-saudaraku, jika kamu berkumpul untuk makan, nantikanlah olehmu. Iya, persis seperti Tuhan Yesus. Persis seperti yang dilakukan Tuhan Yesus dengan murid-muridnya. Ngumpul dulu semua, baru dibagi piring masing-masing, habis itu berdoa, baru makan. Jangan juga makan kita lirik-lirik yang di tengah, kita terus sekat terus yang di piring kita kan supaya cepat habis bisa nambah. Jangan begitu. 24. Kalau ada, perhatikan, kalau ada orang yang lapar, baiklah ia makan dahulu seperti yang saya bilang tadi, makan dulu di rumahnya supaya jangan kamu berkumpul untuk kan bodoh Bapak Ibu, hanya karena lapar kita tahan-tahan dari rumah, terus kita terima hukumannya apa? Lemah dan aduh, memalukan loh Bapak Ibu yang begini-beginian. Makan dari rumah ya, kalau lapar makan, takutnya di sana makanannya nggak enak, takutnya makanannya di sana sedikit, kita mau pulang masuk angin, tambah sakit, tambah bodoh kita. Lebih bagus dari rumah kita persiapkan betul, kita kenyang. Kalau ada di sana ya kita makan secukupnya. Kalau tidak ada ya puji Tuhan saya sudah kenyang. Iya kan? Itu namanya bijak, pintar, cerdas. Haleluya. Supaya jangan kamu berkumpul untuk dihukum. Hal-hal yang lain akan kuatur kalau aku datang. Ini kan suratnya Paulus. Nanti kalau dia datang baru dia jelaskan lebih dalam mengenai hal-hal itu. Sampai sini ada yang mau bertanya? Atau ada yang mau menambahkan? Jelas ini? Jelas ya. Ini sederhana kasusnya tapi seringkali kita anggap sepele. Nah, jadi mulai sekarang kita sudah bertobat ya. Nggak makan di pesta itu juga nggak apa-apa kan? Karolin mau tanya yang ayat 27 dulu. 27. Jelas sekali. Katanya di sini siapa tidak makan apa jadi berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan, maksudnya apa? Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan Yesus. Jadi jangan lari dari judul Bu, biar nggak berat. Jangan lari dari judul. Jadi ada kasus tentang makan sama-sama perjamuan malam. Terus ada orang yang tidak tertib. Nah, Paulus bilang itu tidak bagus. Sehingga Paulus mengangkat kasus, contoh yang benar adalah ketika Tuhan Yesus melakukan perjamuan bersama dengan para murid-muridnya. Itulah contoh yang tepat. Jadi siapa yang makan, siapa yang Bunda ini coba diangkat dulu ya. Jadi sebentar ya, saya lihat ayatnya. 27 tadi ya. Nah,
Jadi barang siapa yang dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Kristus. Maksudnya cara makan kita tadi, Ibu. Yang rakus itu ya. Iya, itu tidak menggambarkan bahwa kita ini adalah orang percaya kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus sudah mencontohkan di perjamuan malam itu bersama dengan murid-muridnya, kumpul dulu semua, baru ambil makanannya, ambil roti itu, terus dia mengucap syukur, kemudian dibagi-bagi. Nah, keluar daripada seperti itu cara makan, itu melanggar kata Tuhan. Nangkep nggak, Ibu? Ya, Bu. Jadi apa yang kita makan, apa yang kita minum, cara makan kita, cara minum kita itu harus menggambarkan tubuh Kristus. Jangan melanggar aturan Kristus. Ya, Bapak Ibu, ada ayatnya kan? Lakukanlah segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Kita makan, kita berjalan, kita bicara, kita minum. Itu semuanya orang harus melihat Tuhan Yesus di dalam diri kita. Ya. Oke. Lanjut. Satu perikop ya. Boleh. Oh, haleluya.